Episode 73, Selalu Mesra. Della dan Erlan sudah sampai di rumah Anton. Hujan masih belum juga reda. Meskipun tadi sempat berhenti sebentar, Erlan membawa payung dan keluar dari dalam mobil dan berlari ke arah pintu rumah itu. Sedangkan Della tidak keluar dari dalam mobil karena Erlan tidak memperbolehkannya. Tok, tok, tok. Erlan mengetuk pintu itu. Tidak lama setelah itu ada seseorang membukakan pintu untuknya. Ceklek, Tuan Erlan. Kenapa Anda yang kesini? Tanya Anton heran, kenapa malah Erlan yang datang bukannya Angga? Angga sedang berada di rumah sakit sekarang. Dia merasa perutnya sakit dan mual saat akan menjemput Erem. Maka dari itu dia menyuruhku dan Della datang untuk menjemput Erem. Jawab Erlan sambil menunjuk ke arah mobilnya dan melihat Della berada di dalamnya. Erlan, kenapa kamu bisa berada di sini? Seru Erem dari dalam rumah Anton ketika melihat kekasih Della itu berada di ambang pintu. Erem, aku mau membicarakan sesuatu padamu. Ucap Erlan kemudian berjalan ke arah wanita itu. Mau bicara apa? Tanya Erem, penasaran. Pulanglah. Angga masuk ke rumah sakit. Jawab pria itu serius. Erem melotot tidak percaya mendengar ucapan calon kakak iparnya itu. Kamu tidak bohong kan? Tanya Erem serius. Tentu saja aku serius. Jawab pria itu. Iya Nona, sebaiknya Anda pulang dulu. Ucap Anton yang membuat Erem dan Erlan menatapnya. Apa kamu yang bernama Anton? Tanya Erlan pada pria muda itu. Iya Tuan, tolong jangan pecat saya. Jawab Anton menunduk. Dia sungguh merasa takut apabila Tuan Rian memecatnya karena telah lancang membawa putri angkatnya pulang ke rumah. Kenapa kamu berani membawa Nona Erem ke rumahmu? Apa kamu tidak tahu apa akibat dari tindakanmu seperti ini? Seru Erlan. Erlan menatap Anton dengan tatapan tajam. Dia mendekati sopir pribadi sang calon mertuanya itu dan mencengkeram bahunya. Maafkan saya Tuan. Ucap Anton menunduk. Erem yang melihat hal itu langsung menarik lengan Erlan. Erlan, itu bukan salah Anton. Aku yang memaksanya untuk membawa pulang ke rumahnya. Seru Erem. Erlan menatap Erem sekilas, lalu kembali lagi menatap pria di hadapannya ini. Benarkah itu? Tanya Erlan pada Anton. Iya Tuan, saya hanya menuruti permintaan Nona Erem. Tidak ada maksud lain Tuan. Jawab Anton masih menunduk. Erlan melepas cengkeraman tangannya di lengan Anton. Dia menghela nafasnya kasar. Erlan hanya takut kalau terjadi apa-apa dengan Erem. Biar bagaimanapun dia adalah adik dari calon istrinya. Ayo sebaiknya kita segera pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Angga. Ucap Erlan pada Erem. Baiklah, Anton terima kasih ya. Bilang pada Bibi aku pamit dulu. Ucap Erem. Iya Nona, nanti saya sampaikan pada Mama. Maaf membuat kalian jadi khawatir. Jawab Anton. Tidak Anton. Itu adalah kesalahanku karena aku yang memaksamu. Ucap Erem. Ayo Erem. Della sudah menunggu kita di mobil. Ucap Erlan kemudian pergi dari rumah itu. Erem mengikuti Erlan dan masuk ke dalam mobil. Della yang melihat Erem dan langsung memeluk gadis itu. Kamu kenapa Rum? Jangan bertindak bodoh seperti ini. Tanya Della khawatir. Erem tersenyum dan menggeleng tipis. Aku tidak apa-apa Della. Tadi aku menyuruh Anton untuk mengantar ke makam Papa dan Mama. Kemudian aku hanya ingin mampir ke rumah Anton. Jawab Erem merasa tidak enak karena membuat keluarga khawatir. Biar bagaimanapun dia juga bersalah karena telah melibatkan Anton. Pria yang masih berusia 26 tahun itu. Ya sudah, kalau ada masalah jangan seperti ini lagi. Kamu bisa membagi ceritanya ke aku atau Mami. Ucap Della. Erem tersenyum dan mengangguk. Kemudian mereka berpelukan kembali sambil tertawa bersama meluapkan segala emosi yang mendera. Hai keponakan Onti di dalam. Sedang apa ya kamu baby? Ucap Della sambil menyentuh perut Erem yang masih datar itu. Aku lagi tidur Onti. Jawab Erem dengan suaranya yang dibikin seperti anak kecil. Sedangkan Erlan hanya menyimak dari belakang kemudinya dengan tersenyum. Mobil mereka segera melaju pergi menuju ke rumah sakit di mana Angga dirawat. Hujan sudah reda dan hanya menyisakan gerimis lembut yang jatuh dari langit. Angga yang sudah berada di ruang perawatan hanya diberi cairan penambah daya tahan tubuh. Karena pemeriksaannya mengatakan bahwa Angga tidak mengalami sakit. Alia dan Rian sudah berada di sana bersama Oma Kara. Sebenarnya apa yang terjadi dengan cucuku ini? Tanya sang Oma. Dokter mengatakan bahwa tidak ada masalah yang serius. Bahkan dia tidak sedang sakit sebelumnya. Tidak ada makanan yang mengandung racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi bisa dikatakan Angga kena penyakit gejala cinta. Jawab Mami Alia. Maksudnya apa? Tanya Oma Kara tidak mengerti.
Dedi Rian juga mengerutkan keningnya mendengar ucapan dari sang istri. Apa Oma masih belum paham kalau Angga sedang mengalami morning sickness? Ucap Alia. Oma Cora dan Rian melotot mendengar ucapan Alia. Sedangkan Angga hanya diam saja karena tidak tahu apa itu morning sickness. Meskipun tubuhnya sudah terlihat membaik dari pertama kali masuk ke rumah sakit. Apa morning sickness seperti yang dulu pernah aku alami? Tanya Dedi Rian. Tepat sekali, jawab Mami Alia. Rian menahan tawa dengan mengalihkan perhatiannya. Dia jadi teringat dengan dirinya dulu yang pernah mengalami morning sickness saat Alia sedang mengandung Della. Apa itu, Mam? Morning sickness? Penyakit apa itu? Tanya Angga bingung. Morning sickness adalah mual muntah yang terjadi saat terjadi kehamilan. Meski disebut morning sickness, kondisi ini tidak hanya terjadi pada pagi hari, tetapi juga pada siang, sore, atau malam hari. Kebanyakan ibu hamil mengalami morning sickness pada trimester pertama kehamilan, jawab Mami Alia. Tapi yang hamil bukan aku, Mam. Tak semestinya aku yang mengalami ini kan? Apakah ini sesuatu yang wajar? Tanya Angga. Ya memang itu bisa terjadi terhadap sang calon papanya. Seperti dedimu dulu, jawab Alia menoleh kepada suaminya. Dan, apakah Dedi juga pernah mengalami seperti ini? Tanya Angga. Iya boy, dulu pada saat Mami hamil adikmu Della, rasanya sungguh menyiksa. Tapi itu tidak apa-apa karena dengan begitu Dad bisa merasakan bagaimana susahnya menjadi wanita hamil yang sedang memasuki trimester pertama. Jawab Rian tersenyum. Tidak lama setelah itu pintu pun terbuka. Masuk ke dalam ruangan bersama Alan dan Della. Angga, apa yang terjadi? Seru Erem. Gadis itu mendekati sang kekasih dan langsung memeluknya. Aku tidak apa-apa, hanya sedikit lemas, jawab Angga tersenyum. Merasa lega karena Erem telah kembali ke pelukannya. Maafkan aku karena telah membuatmu merasa khawatir, ucap Erem dengan tatapan bersalah. Angga bangun dan duduk bersandar. Dia meraih tangan Erem dan mencium punggung tangannya berkali-kali. Jangan pernah pergi lagi. Aku sangat takut kehilanganmu sayang, ucap Angga memeluk Erem. Iya, maafkan aku juga, jawab Erem. Angga menangkup wajah cantik gadis yang sudah membuatnya cinta selama bertahun-tahun itu tanpa bisa menatap gadis lain. Kemudian dia mencium bibir mungilnya, memangut lembut sambil membelai pipi mulus Erem. Saat Erem akan melepas ciumannya karena merasa malu dilihat oleh banyak orang di ruangan itu, tapi Angga malah semakin memperdalam ciumannya. Semua orang menatap ke arah pasangan yang saling mencintai itu dengan penuh haru. Rian mendekati sang istri lalu merangkul pinggangnya. Melihat sang putra yang begitu menyayangi Erem membuat kedua orang tua itu merasa bahagia. Sedangkan Alan langsung memeluk Della dari belakang. Merasa iri dengan kemesraan mereka bersama.